Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadi Darmawan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah di kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang pertama dari buku Filsafat Hukum karangan Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH MSI, yang mana buku tersebut saya dapatkan dari teman saya Laila Maulidina. Untuk materi yang pertama di sini yaitu filsafat hukum sebagai hakikat ilmu hukum. Urgensi filsafat hukum. Seperti yang dituliskan beliau, berfilsafat adalah berpikir. Namun hal ini tidak berarti setiap yang berpikir itu adalah berfilsafat. Karena berfilsafat itu berpikir dengan ciri-ciri tertentu. Seperti yang dituliskan juga oleh beliau, ada 8 ciri mengenai yang dimaksud berpikir secara kefilsafatan, yaitu yang pertama dicirikan secara radikal, yang kedua dicirikan secara universal, yang ketiga dicirikan secara kefilsafatan, dicirikan secara konseptual, yang keempat dicirikan secara koheren atau konsisten, yang kelima berpikir serta kefilsafatan ini dicirikan secara sistematik, yang keenam dicirikannya secara komprehensif, yang ketujuh dicirikannya secara bebas, dan yang ke-8 dicirikannya secara pemikiran yang bertanggung jawab. Untuk berikutnya yaitu mengenai pengertian dan konsep filsafat hukum. Di sini beliau menuliskan beberapa dari pendapat para ahli, yaitu menurut Sujono Dirjo Siworo yang mengemukakan bahwasannya filsafat hukum itu adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat ciri-ciri landasan berlakunya hukum. Dan untuk berikutnya yaitu hubungan filsafat hukum dengan ilmu hukum, yang mana di sini ilmu hukum adalah termasuk ilmu praktis yang kedudukan ilmu hukum menempati posisi yang istimewa dalam klasifikasi ilmu karena mempunyai sifat sebagai ilmu normatif dalam perkembangannya, namun harus dapat menjawab sebagai perkembangan baru di masyarakat dan tidak boleh keluar dari nilai-nilai aksiologis yang ada pada filsafat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video saya yang kedua pada buku teori filsafat dan ilmu hukum yang dikarang oleh Profesor Dr. Teguh Prasetyo SHMSI, yang mana pada bagian kedua ini mengenai filsafat hukum dalam lintas sejarah. Yang di bagian A itu terdapat sejarah filsafat barat, yang mana sejarahnya itu diawali pada zaman kuno yang fokus pembicaraannya pada keadaan alam atau pada alam. Hal ini tampak jelas yang dapat kita ketahui pada awal kebangkitannya itu tepat pada masa Thales dan diakhiri oleh masa Anaximenes. Kemudian di abad pertengahan suasananya mulai berubah dari yang kosmosentris ke teosentris. Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan agama Kristen di Eropa yang mulai terjadi pada masa patristik dan mencapai puncaknya pada masa skolastik. Setelah munculnya revolusi Kopernikus yang sekaligus membawa perubahan ini, maka dari itu timbullah Renaissance. Ini mengawali suatu periode, yaitu periode modern. Dan pada zaman ini manusialah yang menjadi subjeknya. Kemudian pada abad ke-19 dan 20 manusia tetap sebagai subjek, tetapi bedanya menurut
Henresme perhatiannya ini tidak lagi dipusatkan kepada rasio, empiris dan ide, melainkan lebih kepada unsur-unsur irasional, yaitu kebebasan atau kehendak sebagai motor tindakan manusia. Kemudian, pada sejarah filsafat timur ini sedikit berbeda. Dalam filsafat timur, paling tidak ada 5 aliran yang paling berpengaruh, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Taoisme, dan Islam. Itulah yang menjadi sejarah filsafat pada daerah bagian timur. Hinduisme ini berpengaruh pada perjalanan filsafat India, walaupun Buddhisme dan Islam juga mempunyai andil yang tidak dibilang kecil gitu. Adapun Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme lebih banyak berkaitan dengan filsafat Cina atau Asia Timur pada umumnya, serta beberapa bagian Asia Selatan dan Tenggara. Pengaruh filsafat Islam terutama terdapat di negara-negara Timur Tengah atau Asia Barat, sebagian Asia Selatan dan Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang ketiga dari buku karangan Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH.MSc, yang mana pada bagian ketiga ini mengenai teori hukum sebagai perkembangan pemikiran dari filsafat hukum. Yang pada awal ini dikemukakan mengenai perkembangan pemikiran. Manusia adalah makhluk yang berakal dengan kehendak bebas yang memerdekakan dirinya dari alam. Seperti halnya binatang, manusia juga merupakan bagian dari alam fisik. Tetapi yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya itu manusia diberi akal. Pemikiran manusia dan pencarian kebenaran yang hakiki merupakan narasi sejarah yang cukup panjang untuk dipelajari. Dimulai dari anggapan dominasi alam terhadap manusia, yang mana filsafat dan ilmu pengetahuan bersifat empiris rasional, dan berbalik arah dengan semangat rasionalisme, di mana manusia mulai menyadari akan keunggulannya. Begitu juga dengan pemikiran teori hukum. Pemikiran teori hukum juga tidak terlepas dari keadaan lingkungan dan latar belakang permasalahan hukum tersebut, sehingga terdapat pola dan paradigma yang berbeda dalam permasalahan hukum yang lahir dari struktur sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam memahami pemikiran tentang teori dan paradigma hukum yang dikemukakan oleh para ahli, hendaklah kita harus runtut dan diteliti terlebih dahulu dari mana latar belakang politik dan kondisi sosial masyarakat tempat lahirnya pemikir-pemikir itu hidup, sehingga kita bisa untuk mengukur, untuk meneliti bagaimana pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh para ahli tersebut. Apakah sudah sesuai, sudah relevankah dengan kondisi kita pada saat ini tentang struktur sosial yang sangat berbeda ini. Adapun perkembangan teori hukum dari zaman ke zaman itu dimulai dari zaman Yunani, yang mana masyarakat Yunani dikenal dengan masyarakat yang polis atau masyarakat perkotaan, yang mana mereka itu selalu berebut kekuasaan, berebut daerah dan legitimasi kekuasaan, sehingga mereka banyak terjadi konflik-konflik. Dari hal itu mendorong para masyarakat untuk berpikir secara spekulatif tentang hukum. Namun yang sangat disayangkan, pada zaman Yunani ini para ahli pikir pada saat itu tidak begitu konsisten mengenai hal teori hukum. Teori hukum pada masa ini tidak begitu banyak dan juga tidak begitu berkembang. Akan tetapi, para ahli pikir yang hidup pada zaman ini telah meletakkan dasar-dasar mengenai hukum yang sangat kuat. Hal inilah yang perlu kita acungkan jempol terhadap para pemikir dari Yunani. Adapun dari sekian banyak para ahli-ahli pikir yang hidup pada masa Yunani ini, ada satu yang begitu terkenal,
yaitu Aristoteles. Yang mana Aristoteles dalam kontribusinya kepada kita mengenai hukum, beliau ada memaparkan 4 kontribusi. Yang kontribusi pertama itu mengilhami studi kasus ensiklopedi terhadap keberadaan undang-undang kepada masyarakat dalam bentuk undang-undang dan konstitusi. Yang kedua, bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan. Yang ketiga, pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam. Dan kontribusi yang keempat adalah definisi hukum, yakni sebagai seperangkat peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga mengikat hakim. Adapun pada hakikatnya maka timbullah pada perjalanannya muncullah pemikiran teori-teori hukum, yang mana teori hukum itu yang pertama pemikiran teori hukum alam, pemikiran positivisme, dan pemikiran teori hukum murni. Yang mana antara pemikiran teori ini pasti berkembang berdasarkan keadaan ataupun kondisi situasi masyarakat setempat para ahli pemikir itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang keempat dari buku Profesor Dr. Teguh Prasetyo SHMSI, yang mana pada materi yang keempat ini mengenai mazhab hukum positivisme. Sebelum kita berlanjut, perlu kita ketahui sejarah mengenai aliran hukum positif ini. Aliran hukum positif ini lahir sebagai sebuah antitesa atau sebuah kelanjutan dari teori hukum alam, yang mana aliran hukum positif ini memandang perlu adanya pemisahan secara tegas antara hukum dan moral, atau bisa disebut antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Dalam kaca positivisme juga berpendapat bahwa tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Bahkan bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme berpendapat lebih tegas lagi bahwa itu identik dengan undang-undang. Positivisme itu sendiri adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak ada mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data yang empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis juga sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini sebagaimana yang diusung oleh kaum idealisme, khususnya idealisme Jerman klasik. Positivisme juga merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim. Karena pengetahuan apa saja yang merupakan pengetahuan empiris dalam satu lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Adapun di sini saya akan memaparkan ciri-ciri positivisme menurut Profesor Hart, yang mana beliau berpendapat pertama, hukum merupakan perintah dari manusia atau command of human being. Yang kedua, tidak ada hubungan mutlak atau kepentingan antara hukum di satu sisi dengan moral di pihak lain, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sesungguhnya. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis, dan harus diidentifikasikan pula dari penilaian yang bersifat kritis. Kemudian, pengertian bahwa sistem hukum ini merupakan sistem yang logis dan bersifat tertutup, dan dalamnya keputusan-keputusan hukum yang tepat dan benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika
dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir itu pendapat yang kelima, menurut Profesor Hart, bahwa pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan. Positivisme hukum juga dapat dibedakan dalam dua corak ya, yaitu aliran hukum positif analitis yang mana ini dipelopori oleh John Austin. Kemudian yang kedua itu ada aliran hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Jadi itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang kelima dari buku Profesor Dr. Teguh Prasetyo SHMSI, yang mana pada bagian kelima ini saya akan membahas mengenai sistem, paradigma, harmonisasi, dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama itu saya akan membahas mengenai sistem hukum Indonesia terlebih dahulu, yang mana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwasannya ada 4 fungsi hukum. Yang pertama itu hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia. Dan yang kedua itu hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga itu hukum sebagai social engineering function, yang artinya hukum itu merupakan sarana untuk mengubah masyarakat. Dan yang keempat itu hukum sebagai social maintenance, yaitu fungsinya untuk menekan peranan hukum sebagai pemelihara status quo. Dan di sini ada 3 elemen dari sistem hukum ya. Yang pertama itu ada struktur, kedua ada substansi, dan yang ketiga ada legal. Oke, yang mana struktur hukum itu berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Dan substansi itu atau substans itu tentang materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dan legal culture adalah terkait sikap orang atau masyarakat terhadap hukum, yang mana berhubungan dengan kepercayaan akan nilai pikiran dan harapan masyarakat akan sebuah hukum itu. Hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, yang mana sistem hukum Eropa sebagian besar dan hukum agama, hukum adat juga berpengaruh dari sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Juga tidak terlepas dari hukum perdata dan pidana. Indonesia banyak dipengaruhi oleh tata hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, yang mana Belanda sendiri pernah menjajah Indonesia. Hukum agama di Indonesia ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominan hukum Islam lebih banyak di Indonesia, terutama dalam hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, hukum waris, dan lain-lainnya. Dan untuk hukum adat ini merupakan sistem hukum yang merupakan penerusan aturan-aturan budaya masyarakat yang ada di daerah setempat sehingga diangkat menjadi hukum yang berlaku. Kemudian untuk berikutnya di buku ini ada paradigma pembangunan hukum ya, yang mana paradigma ini dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dapat menentukan cara memandang gejala yang ditelaah di bidang ilmu hukum sendiri. Terutama paradigma ini dapat kita temukan dalam teori hukum murni. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, teori hukum murni berisi konsep-konsep yang ditarik dari isi dan norma hukum positif. Dan yang untuk berikutnya itu harmonisasi hukum dalam sistem hukum nasional, yang mana terkait mengenai urgensi dari harmonisasi hukum ini, di satu pihak memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, di lain pihak juga dari segi sistem hukum dan asas hukum
terwujud kesesuaian sistem hukum dan asas hukum, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi konflik atau tidak terjadi konflik dalam norma. Kemudian juga di dalam buku ini ada terkait mengenai pemikiran harmonisasi hukum, yang mana Rudolf Steiner mengemukakan konsep atau prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum. Jadi kesimpulannya itu sistem hukum yang terbentuk merupakan hasil proses harmonisasi asas-asas hukum nasional maupun internasional, tidak terkecuali asas-asas hukum yang diambil dari sistem hukum Belanda. Harmonisasi itu merupakan proses panjang dalam mana Indonesia berusaha merangkak atau ortodiksionalisme yang menjadi ciri khas sistem hukum warisan Orde Lama dan Orde Baru, dan berusaha. Ya, jadi itulah sedikit dari yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang ke-6 dari buku Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH.MSI, yang mana di video saya yang ke-6 ini saya akan menjelaskan mengenai dialektika, filsafat, dan sosiologi. Yang untuk bagian pertama itu mengenai perkembangan ilmu sosiologi. Pertama-tama di sini merebaknya kajian-kajian ilmu sosial terhadap hukum itu pada dekade ke-1960 sampai dengan tahun 1970-an. Yang mana merupakan wujud perkembalian atau pengulangan masa disebabkan pada abad ke-19 Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx juga telah mengembangkan kajian yang serupa, yaitu kajian sosial terhadap hukum. Sekalipun ketiganya ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun kajian mereka sama-sama menggambarkan ketertarikan yang erat antara hukum dengan struktur sosial, dan gambarannya keterkaitan antara perubahan hukum dan perubahan sosial yang lebih besar. Oke, untuk selanjutnya di bagian B itu mengenai inti ajaran sosiologi hukum. Menurut Black bahwa pusat perhatian dari sosiologi hukum itu adalah pengembangan inti teori umum tentang hukum. Sosiologi hukum juga memberikan kemampuan memahami hukum dalam konteks sosialnya. Ada dua hal kajian sosiologi hukum, yaitu satu kajian konvensional dan satu lagi kajian kontemporer. Kemudian untuk bagian selanjutnya mengenai objek kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum objek kajian sosiologi hukum itu ada 3. Yang pertama, sosiologi hukum yang berobjekkan hukum. Yang kedua, sosiologi hukum yang berobjekkan untuk mengamati hukum. Dan yang ketiga itu sosiologi yang berobjekkan para pelaku hukum. Ya, begitu juga dengan teori hukum. Teori dalam sosiologi hukum, yaitu ada 3, yang mana yang pertama itu teori klasik, yang kedua teori mikro, dan yang ketiga teori empiris. Oke, untuk selanjutnya di bagian D itu ada pendekatan dalam sosiologi hukum, yang mana selain pendekatan yuridis normatif, hukum juga mempunyai sisi sosial kemasyarakatan, seperti halnya itu bagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat di dalam kehidupannya sehari-hari. Sosiologi hukum bersama ilmu empiris lainnya juga menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak terhadap konstruksi hukum dan struktur sosial yang ada, sehingga hukum itu menjadi lembaga yang utuh dan realistis. Menurut saya demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang ke-7.
dari buku Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH MSI, yang mana pada bagian ketujuh ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai jiwa hukum Indonesia. Dan yang untuk di bagian pertama yaitu mengenai falsafah hidup bangsa, yang mana akan saya uraikan sebagai berikut. Keberadaan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, atau bisa disebut juga dengan cita-cita negara, yang mana berfungsi sebagai dasar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga sebagai negara yang multikultural dengan beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku, dan berkeanekaragaman agama, telah sepakat memilih Pancasila ini sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga inilah yang bisa disebut bahwasannya Pancasila itu sebagai pedoman dasar atau falsafah hidup bangsa. Pancasila, dan di sini di bagian B juga saya akan mengenai Pancasila sebagai kaidah fundamental negara Republik Indonesia, yang sebagaimana di sini diuraikan dari pendapat Nawaiski dan Notonegoro, yang mana mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang di sini Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai pokok kaidah yang sangat fundamental negara Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar filsafat negara sekaligus menjadi ideologi negara, tentunya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan aspek hukum. Maka dari itu, hukum yang dilahirkan oleh negara Indonesia haruslah berjiwa Pancasila, atau dalam artian hukum yang lahir di Indonesia atau hukum tersebut haruslah memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan di bagian yang kecil yaitu Pancasila sebagai norma dasar. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai norma dasar di sini? Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis, yang mana dalam satu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah itu berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diartikan lebih lanjut dan bersifat hipotesis atau bersifat fiktif, yang mana itu disebut dengan norma dasar. Sehingga dari pernyataan Hans Kelsen tersebut, dalam perkembangan hukum yang senantiasa mengalami perubahan, khususnya di Indonesia ini, hukum yang terus berkembang berdasarkan perubahan zaman dan perubahan kondisi, agar bagaimana tetap mementingkan nilai Pancasila sebagai acuan norma dasar di dalam pembuatan hukum-hukum baru. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dari video-video saya yang lalu. Juga dengan yang ini, saya memohon maaf atas segala kekurangan baik dalam penyampaian dan apapun itu. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah membantu saya dalam pengadaan buku. Oke, demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.